Selamat pagi Bapak yang kasih Tuhan. Shalom. Saudara kita yang ada, kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Di setiap dalam kehidupan kita, Tuhan selalu menolong dalam kehidupan kita. Baik dalam pergumulan kita, Tuhan selalu menyediakan pertolongan. Berkali-kali pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Haleluya.
Engkau Bapa. Bukan hanya kekuatan dari kami, tapi kekuatan dari Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mulai ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau tolong kami para pelayan di tempat ini Bapa, pakai kami untuk melayani Engkau dengan lebih setia lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami ini akan memuji memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Seberapa banyak di antara kita yang menyaksikan kesetiaan Tuhan? Haleluya. Boleh angkat tangannya bagi Tuhan. Haleluya. Kasih setianya bagi Tuhan. setia Tuhan tak pernah terlambat. Yes. Yang
Banting Gusti. Saya persilakan. Saya yakin dan percaya semua diberkati Tuhan. Amin. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Di dalam kehidupan kita musim akan selalu berhenti, tapi di dalam Tuhan tak pernah berhenti musim Tuhan. Tuhan selalu melingkupi kita semua.
Tuhan selalu menolong kami dalam setiap kehidupan kami. Tuhan tetap setia kepada kami, sekalipun kami kadang-kadang tidak setia kepada Tuhan. Layakkan dan terimalah pujian dan penyembahan. Kiranya semua yang kami kerjakan di tempat ini adalah persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hati hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan. Roh Kudus menolong kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat kemudian tinggal dalam hati dan pikiran kami. Dan setelah kami ke tempat kami kembali, kami masing-masing, hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan, ya ini full tim ini ya, semuanya ada ya. Tuhan, terima kasih. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya selalu mengatakan bahwa hidup orang percaya cuma dua tugasnya, yaitu melayani Tuhan dan mempersiapkan kematian. Bapak Ibu, masuk gereja itu ya tugasnya mempersiapkan kematian. Ya, karena itu selagi kita masih ada kesempatan, kita harus melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema berdamai dengan diri sendiri, Bapak Ibu. Ya, Saudara, satu hal yang membuat kita ini seringkali
tidak tenang, ya, panik, ketakutan, khawatir dalam menghadapi persoalan, ya, itu karena kita belum berdamai dengan diri sendiri, ya. Apapun yang kita alami Bapak Ibu, kalau kita tenang, ya, kalau kita ini ada sukacita, maka Tuhan pasti menolong kita. Amin. Tuhan tidak akan menolong kita ketika kita panik, ketika kita khawatir, ketika kita ketakutan, ya. Ketika respon kita ini tidak seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ya. Salah satunya kalau ada masalah kita kemudian marah, tersinggung, kecewa, ya, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Nah, pada saat itu justru Tuhan tidak akan menolong kita. Mengapa? Karena kita belum berdamai dengan diri sendiri. Orang yang berdamai dengan diri sendiri adalah orang yang selalu tenang, ya, selalu responnya itu respon yang benar, ya, tetap ada sukacita, tetap ada damai dan sejahtera. Tentu ini tidak mudah Bapak Ibu untuk melewati itu semuanya, ya. Pasti lewat satu proses. Kalau orang mau naik kelas itu ya dari kelas 1 dulu, baru naik kelas 2. Kalau kemudian badai atau persoalan yang kita lalui sudah bisa kita lewati, maka Tuhan akan menyediakan badai yang berikutnya, gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa naik lebih tinggi, ya, kelas kita, saudara-saudara. Nah, semakin kita itu naik kelas, semakin tinggi level kita, itu tandanya adalah semakin rendah hati kita, ya. Semakin kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pengetahuan kita, bukan mengandalkan status kita, bukan mengandalkan kemampuan kita, tapi semakin mengandalkan Tuhan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang membuat kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, tidak tenang, ya, marah, panik, kecewa, kepahitan, dendam, iri hati, ya, dosa-dosa yang lain, percabulan, perzinahan, penyembahan berhala, mementingkan diri sendiri. Mari kita baca dalam Yesaya pasal 59 ayat 2 Bapak Ibu, ya. Yesaya pasal 59 ayat yang kedua dikatakan apa? Ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi yang membuat kita sulit berdamai dengan diri sendiri adalah apa? Dosa kita, kejahatan kita, saudara-saudara. Nah, tentu Tuhan sebagai sumber kedamaian, sumber sukacita, sumber berkat, sumber mukjizat, segala sumber kehidupan, maka seharusnya kita lebih, ya, mendekat kepada sang sumber, yaitu Allah itu sendiri. Makanya dalam Yesaya dikatakan apa yang membuat kita terpisah dari sumber kedamaian, dari sumber sukacita, dari sumber kesembuhan dan pemulihan adalah apa? Kejahatan dan dosa kita. Mengapa seringkali doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, ya, tidak didengar oleh Tuhan? Karena Tuhan sedang menyembunyikan wajahnya kepada kita. Mengapa? Karena kita masih berbuat dosa, karena kita masih berbuat jahat, Bapak Ibu. Ya. Orang semakin tenang, semakin damai, dia artinya dia semakin dekat kepada Allah yang menciptakan kita. Semakin tenang, semakin damai, orang itu semakin memberi kesempatan Tuhan untuk menolong kita dan memberikan jalan keluar bagi kita. Orang semakin tenang, dia semakin peka akan suara Tuhan.
Jadi orang semakin tenang semakin peka. Mana yang harus didengar, mana yang tidak harus didengar, mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan, saudara-saudara. Ya. Jadi ternyata selama ini yang menghalangi kita untuk hidup tenang, untuk damai adalah apa? Dosa-dosa kita. Makanya mulai sekarang Bapak Ibu, kita harus melihat ya, berapa banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Mengapa kemudian Tuhan menyembunyikan wajahnya kepada kita, saudara-saudara? Ya. Selesai dengan masa lalu, artinya kita bisa mengampuni diri sendiri dan mengampuni orang lain. Itulah orang yang selesai dengan masa lalu, artinya dia sudah sembuh. Orang yang sudah sembuh hidupnya, sembuh hatinya, sembuh jiwanya, perkataannya pasti menyembuhkan orang lain. Katakan amin. Orang-orang kaya justru hidupnya di rumah sakit, Bapak Ibu. Di rumahnya justru pembantunya yang menikmati ya. Pembantunya renang, karaoke, nge-gym gitu ya. Sementara bosnya di rumah sakit megah-megah, Bapak Ibu. Tidak bisa menikmati masa kini. Orang yang bisa menikmati masa kini adalah orang yang sudah selesai masa lalu dan tidak takut masa depan. Artinya apapun yang terjadi hari ini, kita bisa mengatakan Tuhan Yesus tetap baik untuk selama-lamanya. Katakan amin. Mau dirasani, mau dibully, mau dijauhi, tidak apa-apa, tetap tenang Bapak Ibu. Nah, berdamai dengan diri sendiri itu tidak tergantung pada orang lain dan tidak tergantung pada keadaan. Maka kalau saya datang kemana-mana, saya tidak tergantung sama orang. Saya datang sendiri pun ada sukacita, ada damai sejahtera, karena saya tergantung pada Tuhan. Banyak orang kalau saya mau datang kalau dia juga datang. Saya mau hadir kalau dia juga hadir. Artinya orang itu belum berdamai dengan diri sendiri. Artinya orang itu masih bergantung pada orang lain. Maka ketika dia sendirian, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Yang ada hanya ketakutan, kepanikan. Kenapa? Karena kita selalu memikirkan tentang diri kita sendiri, mengandalkan diri sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi berdamai dengan diri sendiri itu tidak tergantung pada orang lain dan tidak tergantung pada keadaan. Dia tetap tenang dan senang ketika tidak diajak, ketika tidak diundang, ketika tidak dikunjungi, ketika tidak dihargai, bahkan ketika tidak dipedulikan, Bapak Ibu. Gak apa-apa, karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Katakan amin. Jangan marah, jangan kecewa ketika tidak dilibatkan dalam hal apapun, termasuk dalam pelayanan, Bapak Ibu. Ya, tetap tenang, tetap senang. Ya, karena apa? Karena Tuhan selalu menopang kepada mereka yang hatinya tenang. Karena Tuhan dekat kepada mereka yang hatinya tenang, saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu berdamai dengan diri sendiri itu adalah sepakat. Apa, Bapak Ibu? Sepakat. Nah, perhatikan saya. Saya selalu mengatakan begini ya. Ketika pikiran kita merindukan sesuatu, misalnya, wah, nanti bulan depan saya akan ganti sepeda motor misalnya, pikiran duitnya sopo gitu. Nah, banyak orang pikirannya, perkataannya, hatinya tidak sama. Ya, pikirannya, wis, aku pokoknya mau hidup bener, ya. Aku pokoknya mau hidup kudus, mau hidup berkenan, lalu doanya Tuhan, ampuni saya dosa saya Tuhan, saya mau hidup benar, saya masih butuh Kau ya Tuhan, aku yakin dan percaya Kau pasti menolongku. Begitu amin hati ini, waduh, nyekupa maneh gitu ya. Bertentangan dengan apa yang kita katakan dan kita pikirkan, itu juga belum berdamai dengan diri sendiri. Bahkan firman Tuhan mengatakan, jikalau kau melihat orang lain dan hatimu menginginkan, ya apalagi lawan jenis,
Kalau ini nggak cuma lawan jenis Pak, sesama jenis orang itu diingini. Betul itu. Dunia itu sekarang sudah rusak ini ya. Loh kok lawan jenis yang kita inginkan dalam hati kita, sesama jenis itu ya. Betapa rusak itu ya. Pikirannya ingin hidup benar, perkataannya ingin hidup kudus, tapi hatinya mengingini apa yang bukan miliknya. Ya kan? Nah ini juga jadi persoalan Bapak Ibu. Ini juga bagian dari dosa saudara. Jadi berdamai dengan diri sendiri itu adalah pikiran, perkataan, dan hati harus sepakat. Kalau Tuhan pasti menolongku. Hatinya juga mengatakan Tuhan pasti menolongku. Katakan amin. Ya kan? Kau ngomong Tuhan selalu menolong, Tuhan. Begitu selesai nyanyi, masa Tuhan menolong, bah itu nggak boleh. Ya. Pikiran, perkataan, dan hati harus sepakat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Efesus pasal 5 ayat 29. Mengapa kita harus berdamai dengan diri sendiri? Ya. Dalam Efesus pasal 5 ayat 29 dikatakan apa? Ya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi berdamai dengan diri itu bicara tentang kerajaan Allah. Orang yang sudah berdamai dengan diri sendiri, dia sudah selesai dengan masa lalu, dia tidak takut masa depan dan bisa menikmati masa kini. Sesungguhnya dia sedang mengalami yang namanya kerajaan Allah. Amin. Amin. Artinya kalau kita nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita di dalam perkenanan Tuhan, lepaskan Bapak Ibu yang bukan milik kita, karena kekecewaan bukan milik kita. Katakan amin. Kepahitan bukan milik kita. Ya, Tuhan menciptakan kita untuk tidak berbuat dosa, tapi untuk hidup dalam rancangannya, dalam kehendaknya. Maka apa? Lepaskan pengampunan, lepaskan kepahitan, lepaskan dosa, lepaskan kesalahan, supaya apa? Kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid. Artinya bahwa seolah-olah apa yang ada di dunia adalah milik kita, padahal semuanya milik Tuhan kita. Iya lah, pernah nggak? Enggak. Tidak mudah Bapak Ibu ya menghadapi situasi yang tiba-tiba terjadi ya. Seringkali makanya kalau kita kemudian reaksional dengan cara yang salah ya itulah kita belum berdamai dengan diri sendiri. Artinya kalau kita belum berdamai dengan diri sendiri, tidak mungkin bisa berdamai dengan orang lain, apalagi dengan Tuhan. Makanya Tuhan menyembunyikan wajahnya, karena kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, kita tidak bisa berdamai dengan orang lain, apalagi dengan Tuhan Bapak Ibu. Ini menjadi persoalan benturan sekarang ini, apalagi menghadapi situasi yang sulit. Lalu ya dalam Markus pasal 9 ayat 50. Jadi nasihatnya supaya kita bisa berdamai dengan diri sendiri adalah hati kita melekat kepada Tuhan dengan bangun misbah pribadi, ya, bangun misbah keluarga, ya, kemudian kita melepaskan yang bukan milik kita. Ininya gini Bapak Ibu, untuk melepaskan, saya kembali lagi ke melepaskannya. Ketika Tuhan menciptakan hati kita, hidup kita untuk tidak berbuat dosa, maka jangan pernah menyimpan dosa dalam hidup kita, dalam hati kita itu. Bagaimana caranya? Lepaskan, ya, termasuk kepahitan, kecewaan. Nah, Markus pasal 9 ayat yang ke-50. Markus pasal 9:50 dikatakan apa? Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu menghasilkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Bapak Ibu perhatikan, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar,
Dengan apakah kamu mengasingkannya? Nah itu masalahnya. Karena apa? Apapun makanannya kalau tidak ada garamnya, kira-kira bagaimana rasanya Bapak Ibu? Hambar. Makanya hidup kita seperti dalam firman ini. Kita ini harus bagaikan memberi rasa kepada yang lain, berdampak kepada yang lain, ya. Berbuah hidup kita untuk orang lain. Tapi kalau garam sudah hambar, namanya Bapak Ibu, namanya bukan garam lagi toh, karena garam pasti asin, pasti memberi rasa. Makanya firman Tuhan luar biasa, ya. Ilustrasinya garam dan terang ini luar biasa. Tidak ada di kitab yang lain Bapak Ibu kecuali Alkitab. Amin. Kita bersyukur. Artinya orang yang berdamai dengan diri sendiri, hidupnya harus berdampak kepada orang lain. Kita sebagai garam memberi rasa, memberi warna, betul ya? Saya selalu mengatakan gini, tidak apa-apa, berapapun yang datang hari ini, asal masuk surga semuanya pasti berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Wah, kayak sing teko tapi blas. Kalau sing mlebu surga sia-sia. Saya bukan menghibur diri itu ya. Tapi satu jiwa diselamatkan, malaikat surga bersorak-sorai ketika Bu Seba dan keluarga bisa menolong jiwa-jiwa ini masuk surga, menghantarkan mereka masuk surga. Maka nanti kalau kita mati, kita disambut malaikat surga dengan sorak-sorai. Katakan amin. Maka pelayanan sesungguhnya adalah ketika hidup kita berdampak bagi orang lain, kehadiran diri dengan orang lain, bahkan orang lain kemudian percaya Yesus dan diselamatkan. Itulah kerajaan Allah yang sesungguhnya. Maka bagaimana hidup kita bisa berdampak, bisa membawa jiwa datang kepada Tuhan, dan Tuhan itu yang kemudian mengatakan kamu layak masuk dalam kerajaan surga. Maka saya bilang sama musibah, jadilah dampak bagi orang-orang sekitar, gak usah jauh-jauh lah. Ketika mereka membutuhkan pertolongan, ditolonglah. Dan saya selalu mengatakan begini Bu Seba, harta itu ada 6. Jadi banyak orang berpikir harta itu adalah uang. Padahal harta itu bukan hanya uang. Yang pertama, harta itu tubuh. Tubuh kita juga harta. Roh yang Tuhan berikan juga harta. Jiwa yang Tuhan berikan juga harta. Baru keluarga, terus sahabat, baru terakhir harta benda. Jadi harta benda itu harta yang terakhir. Makanya kalau kita berdampak bagi orang lain, kalau kita ingin menjadi garam, tolonglah mereka, bantulah mereka. Mereka tidak hanya miskin dalam hal harta uang, tapi miskin jiwa, miskin roh, miskin tubuh, artinya sakit tubuhnya, miskin keluarga, miskin sahabat. Itulah mengapa kehadiran kita harus menjadi garam, berdampak bagi orang lain. Waduh, lama tidak ketemu, hidupku diberkati. Hatinya juga mengatakan hidupku diberkati. Aku sembuh. Mulutnya mengatakan sembuh dalam nama Yesus. Hatinya aku pasti sembuh. Itu namanya berdamai dengan diri sendiri. Ketika sepakat, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan berkat-Nya, akan memberikan mujizat-Nya, akan memberikan ya, keselamatan kepada kita. Yang paling akhir, tadi yang terakhir yang paling akhir. Yakobus pasal 5 16 Bapak Ibu. Ya. Supaya sembuh hai. Banyak orang Kristen yang nggak sembuh hatinya, nggak sembuh hidupnya karena apa? Saya kan cukup mengaku di hadapan Tuhan. Padahal kalau sembuh harus mengaku di hadapan sesama. Maka anak yang sulung tidak berani mengaku dosa di hadapan bapaknya. Apa yang terjadi ketika adiknya pulang, dia marah, kecewa. Seperti siapa? Kain. Akhirnya apa? Membunuh Habel, Bapak Ibu. Bukan kasih sulung juga membunuh karakter si bungsu dengan membenci. Karena firman Tuhan membenci sama dengan membunuh. Maka mari kita ngaku dosa kita. Ingat apalagi dosa kita. Tidak mau diaku saja. Gak usah ngomong di depan saya. Saya pun juga orang berdosa, Bapak Ibu. Betul.
Mengapa saya mau melayani? Karena saya mau sembuh dari dosa saya. Apa dosa saya? Kadang-kadang terpikirkan sesuatu yang negatif, itu kan juga dosa. Berasumsi itu juga dosa. Keluar kata-kata yang nyakit itu juga dosa, Bapak Ibu. Maka kita gak lepas dari itu semua. Maka kita harus butuh Tuhan. Jiwa kita mau disembuhkan. Karena kalau orang sudah merasa gak berdosa, itu menjadi orang yang sombong. Tuhan. Amin. Jadi kita mau mengaku, berani mengaku atas kita bangkit berdiri, kita akan bersihkan tim musik bisa. Tuhan selalu menolong. Bapak ini tidak melewati proses sakit yang panjang, menderita
Tuhan mengendaki orang ini harus mati kemarin siang. Bapak Ibu, jikalau nanti malam besok kita dipanggil Tuhan, tiba-tiba kita tidak sakit, tapi Tuhan mengendaki kita harus menghadap Tuhan. Sudahkah kita sembuh dari segala kehidupan kita? Sudahkah kita berdamai dengan diri kita? Sudahkah kita berdamai dengan sesama? Atau justru sampai hari ini mengapa Tuhan memalingkan wajahnya, menyembunyikan wajahnya oleh karena kejahatan dan dosa kita? Saat ini saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk merinci satu persatu dosa yang dilakukan dan katakan, Tuhan, inilah dosaku, ampuni saya Tuhan. Tuhan tidak hanya mengampuni dosa kita, tapi Tuhan menyembuhkan dari segala luka-luka kita. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, jika nanti malam memanggil kami, besok memanggil kami, karena hidup dan mati dalam milik Tuhan, maka hari ini saya bereskan, aku selesaikan dosa-dosaku, kesalahanku, masa laluku, dalam nama Yesus, aku lepaskan semuanya itu. Haleluya, haleluya. Siapa sangka Pak Ruben dipanggil Tuhan 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Tidak ada yang menyangka. Siapa sangka saudara kita yang sudah mendahului kita, yang seharusnya menurut kita belum waktunya. Mengapa? Karena Tuhan ingatkan kepada kita sebelum Tuhan memanggil kita, kita harus selesaikan hidup kita, saudara. Buka hatimu, buka pikiranmu, katakan kepada Tuhan, sebut satu persatu dosa dan kesalahan yang kita lakukan dalam nama Yesus. Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti pulihkan. Haleluya, haleluya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan melihat hatimu, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang bisa disembunyikan. Jangan lagi hidup dalam kepura-puraan, jangan hidup dalam kemunafikan, tapi hiduplah dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Melekat kepada Tuhan, bangun mesbah pribadi kepada Tuhan, dan melepaskan yang bukan milik kita, yaitu dosa, bukan milik kita, kesalahan bukan milik kita. Lepaskan semuanya Bapak Ibu. Terlebih lagi hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Roti dan anggur adalah tubuh Kristus dan darah Kristus. Sudahkah Kristus Yesus tinggal dalam hati dan pikiran kita, bertahta atas hidup kita, atau justru sebaliknya? Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang murni, dengan hati yang taat, dengan hati yang hancur, supaya nanti malam, besok, pagi, lusa, kapanpun Tuhan panggil kita, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni mereka yang menyakitimu, yang melukaimu, ampuni mereka. Lepaskan, 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 siapapun mereka. Haleluya. Haleluya. Tuhan tahu apa yang ada dalam isi hatimu dan pikiranmu. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduanmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang jatuh dibangkitkan kembali. Dalam nama Yesus, ketika kamu memiliki pergumulan ekonomimu, keuanganmu, usahamu, pekerjaanmu akan diberikan dalam nama Yesus. Yang punya pergumulan hubungan suami istri sedang bermasalah, hubungan orang tua dengan anak sedang bermasalah, dalam nama Yesus akan dipulihkan. Yang memiliki keraguan akan janji Tuhan, akhirnya hidup dengan panik, ketakutan, khawatir, hari ini dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik,
Berdoa untuk hamba-Mu Ibu Seba serta anak-anak. Tuhan pelihara sampai hari ini. Semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Diberkati akan setiap langkah hidupnya, akan setiap kerinduannya dalam nama Yesus. Kesehatan, kekuatan, hikmat yang berlimpah-limpah tercurah atas hamba-Mu. Seluruh jemaat MBC di Sentong Turen ini diberkati oleh Tuhan. Dan kalau ada saudara dan jemaat sedang sakit di Blitar, dalam nama Yesus, kalau Engkau menyembuhkan kami yang sakit, Engkau juga akan menyembuhkan mereka yang sakit saat ini, Tuhan. Terima kasih, kami rindu Tuhan. Kursi-kursi yang kosong akan dipenuhi jiwa-jiwa yang ingin diselamatkan oleh Tuhan. Jiwa-jiwa yang rindu akan pemulihan terjadi dalam hidup mereka, akan kesembuhan yang mereka rindukan dalam nama Yesus. Sungguh Tuhan, dengan segala kekurangan, kesalahan, dengan segala persoalan kami datang kepadamu, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sembuhkan kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Kami sudah mengaku dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Kau tidak hanya mengampuni, tapi Kau akan menolong kami untuk memiliki garam yang berasa berdampak bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang sudah diberkati Tuhan berkata amin. Kita semuanya. Sekarang duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Kami mohon dengan kasih Kristus, Bapak Prayogo bisa maju di depan untuk kita sama-sama kembali sepakat dalam doa. Hanya oleh darah dan pengampunan-Mu Tuhan yang memulihkan keadaan kami, memulihkan jiwa roh kami. Hanya oleh darah-Mu yang kudus yang akan tercurah memulihkan keluarga rumah tangga kami, anak-anak kami, suami istri yang ada, hubungan kami dengan Tuhan, hubungan kami dengan setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami percaya ketika kami bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu, maka kami boleh menyatu di dalam Engkau, dan Engkau ada dalam hidup kami. Pulihkan dan jamah Tuhan setiap hati kami pagi ini, untuk kami boleh siap menerima sakramen perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan melayani, dan kami semua yang menyiapkan hati untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Darah-Mu Tuhan yang menguduskan dan menyucikan setiap hati. Oh Yesus, sucikan aku
dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita terima dengan iman. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita terima dia. Mari naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Biarlah ada persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus. Semua kebenaran yang kita terima dimeteraikan oleh darah Yesus. Semua janji Tuhan yang kita terima dimeteraikan oleh darah Yesus. Pemulihan, kesembuhan, pengampunan, dan anugerah Tuhan mengalir melimpah-limpah atas kehidupan kita. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Sebelum saya kembalikan kepada pemimpin pujian, kita langsung membuka pembacaan kita. Kita sudah masuk sampai di perjanjian baru di dalam Matius pasal 3 dan pasal 4. Dua ayat dari pembacaan kita, komitmen hati kita. Matius pasal 3 dan pasal 4. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah berunta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan,
Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Tapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan orang bludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari mereka, dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, "Rahmatullah Bapa kami, karena kepada kamu Allah memberikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Lalu kata sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang bisa menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasusnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat penggilingannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadam. Maka kenapa Yesus berkata kepada tetapi yang menentukan dia katanya, apa yang dibaptis olehmu dan engkau yang Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggunakan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan Yesus membawanya pula ke atas gunung yang besar tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan diberikan kepadamu, dan kau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Ingatlah iblis, Bapa tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau menyembah." Lalu Yesus membaliknya dan berkata, "Mereka mengatakan tapi waktu itu Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negara yang dinaungi maut telah terbit terang.
Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menuju Danau Galilea, dia melihat bahwa saudaranya itu Simon yang disebut Petrus melihat saudaranya. Mereka sedang meneruskan jalan di danau supaya mereka jalankan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan menjadikan jalan manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jalan di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu percayanya lalu mengikuti dia. Yesus pun berpiling di seluruh Galilea yang ada dalam rumah tuai, ibadah dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta menyiapkan orang sakit dan lemah di antara mereka itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan.